Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul yang mana antara Vivo Y22 dengan Oppo A57? Karena kedua HP ini dijual dengan harga yang sama, 2,4 juta. Jadi tidak heran kalau banyak yang bingung. Tapi kamu gak usah khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas lengkap perbandingan dari kedua HP ini. Dengan harga yang sama, kira-kira lebih unggul yang mana? Apakah Vivo Y22 atau Oppo A57? Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Mulai dari finishing warna, bentuk bodi yang flat atau kotak, hingga setup framing kameranya. Di sini Vivo Y22 memiliki finishing warna yang doff dan ada aksen kotak-kotak yang tampak berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Jadi makin menambah kesan mewah dari HP ini. Sedangkan Oppo A57 juga menggunakan finishing warna doff, tapi untuk looknya terlihat lebih kalem. Lalu untuk letak sensor sidik jari di kedua HP ini sama, terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Dan untuk urusan audio di sini baru berbeda, karena Vivo Y22 masih menggunakan mono speaker, sedangkan Oppo A57 sudah dibekali dengan dual speaker output. Jadi untuk kualitas suara yang dihasilkan lebih oke. Geser ke bagian layar, kedua HP ini sama-sama masih menggunakan konsep layar Ultra Drop Screen dengan bezel layar tidak bisa dibilang tipis. Di sini Vivo Y22 memiliki ukuran layar 6,55 inch dengan resolusi SD+, 720x1612 pixel, panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz. Sedangkan Oppo A57 memiliki ukuran layar 6,56 inch dengan resolusi SD+, 720x1612 pixel. Untuk panel layarnya juga sama dengan Vivo, menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya support 60 Hz. Tapi untuk saturasi warna layarnya di sini Oppo sedikit lebih unggul karena memiliki layar yang lebih kaya akan warna dengan tingkat DCI-P3 100%. Jadi saturasi warna yang dihasilkan terlihat lebih ngejreng atau hidup walaupun resolusi yang digunakan sama dengan Vivo. Namun yang jelas warna layar dari Vivo Y22 juga masih cukup oke kok, nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Dan dari segi desain, pada dasarnya look dari kedua HP ini sama-sama mewah. Tapi di sini Oppo A57 lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan dual speaker output dan warna layar yang lebih hidup. Pindah ke bagian spesifikasi, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas yang sama, 4/64 GB, yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual atau extended RAM. Lalu untuk chipsetnya, di sini Vivo Y22 dibekali dengan chipset yang lebih powerful, MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Oppo A57 hanya dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi juga 12 nanometer. Dari skor Geekbench dan Antutu yang dihasilkan di sini juga sudah jelas kalau Vivo Y22 memiliki chipset yang lebih powerful karena terbukti mampu menghasilkan skor yang lebih tinggi saat pengujian. Bahkan untuk perbedaannya juga lumayan beda jauh. Lalu untuk urusan persensoran, kedua HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Tapi untuk sensor giroskop di Oppo A57 masih menggunakan software, sedangkan di Vivo Y22 sudah menggunakan hardware giro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk urusan performa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Di sini untuk settingan grafik yang dihasilkan jelas berbeda. Oppo A57 hanya bisa diseting grafik smooth high atau mentok di balance medium saja. Sedangkan Vivo Y22 jauh lebih tinggi, bisa diseting grafik smooth ultra, balance ultra atau mentok sampai SD high. Lalu untuk gameplaynya di sini juga sangat berbeda, karena jauh lebih lancar dan playable di Vivo Y22. Untuk Oppo A57, frame drop atau delay lumayan sering kita temui saat gameplay, ditambah giroskopnya juga terasa delay atau kurang responsif. Sedangkan di Vivo Y22, gameplaynya lebih lancar, dan untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Tapi saya sih nggak heran, karena dari chipset yang digunakan juga sudah jelas kalau Vivo Y22 lebih unggul. Jadi kalau kamu mengutamakan performa gaming atau untuk kebutuhan yang lebih berat, di sini Vivo Y22 lebih oke. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya berbeda. Vivo Y22 dibekali dengan fast charging 18 Watt, dimana untuk diisi daya sampai full 100% masih butuh waktu lebih dari 2 jam. Sedangkan Oppo A57 dibekali dengan kecepatan yang lebih ngebut, fast charging 33 Watt, dimana untuk diisi daya sampai full 100% tidak sampai 2 jam.
Jadi untuk kecepatan chargingnya di sini Oppo A57 jauh lebih ngebut. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya, baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja. Kalau hanya untuk intens penggunaan yang wajar, baterai dari kedua HP ini sudah bisa tahan seharian. Lalu untuk urusan sistem, di sini Vivo Y22 berjalan di Android 12, basis Vantos OS 12. Sedangkan Oppo A57 berjalan di Android 12, basis ColorOS 12.1. Di sini kalau untuk operating sistemnya jujur saya nggak banyak komplain karena kedua HP ini sudah memiliki UI yang optimal dengan tampilan yang juga cakep, simple dan mudah dipahami. Apalagi untuk fitur yang ditawarkan juga sudah cukup lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, screenshot 3 jari, belah layar jadi 2, rekam layar, screen mirroring sudah tentu ada. Dan dari segi spesifikasi, ternyata di sini Vivo Y22 lebih unggul karena dibekali dengan chipset yang lebih ngebut dan performa gaming yang lebih lancar. Lalu untuk poin kamera, di sini Vivo Y22 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Sedangkan Oppo A57 dibekali dengan megapiksel yang lebih kecil, yaitu hanya 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Vivo, sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk urusan kamera, Vivo Y22 juga lebih unggul. Selain megapiksel kameranya lebih besar, fitur kamera yang ditawarkan juga lebih banyak. Untuk fitur video slow motion di Vivo Y22 sudah ada, sedangkan di Oppo A57 belum ada. Lalu untuk hasil kamera belakangnya, baik Oppo maupun Vivo sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detailnya dapat tingkat ketajamannya juga oke. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja, di mana foto dari Vivo Y22 cenderung sedikit kuning saat foto di outdoor. Sedangkan warna dari Oppo A57 terlihat lebih fresh. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel yang sama, yaitu sebesar 8 megapiksel. Jadi untuk hasil fotonya terlihat masih 11-12. Mungkin yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Jadi silahkan dinilai kira-kira kamu lebih suka hasil foto yang mana. Dan yang terakhir, berikut ini adalah contoh dari hasil perekaman videonya. Untuk resolusinya, kedua HP ini sama-sama mentok di resolusi 1080 piksel, 30 frame per second. Di sini yang jelas untuk hasil perekaman videonya tidak sebagus hasil fotonya. Jadi kita harus pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi cahaya. Dan kalau dari apa yang saya lihat, Vivo Y22 memiliki komposisi warna yang lebih terang dari Oppo A57. Dan itulah tadi video perbandingan antara Vivo Y22 dengan Oppo A57. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan memiliki kelebihan masing-masing. Vivo Y22 unggul dari chipset yang lebih ngebut, performa gaming lebih lancar, dan kamera yang lebih besar. Sedangkan Oppo A57 unggul dari dual speaker stereo dan kecepatan charging yang lebih ngebut. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kamu lebih mengutamakan spesifikasi yang gahar, performa bisa diandalkan, dan kamera besar, maka jelas Vivo Y22 pilihannya. Sedangkan Oppo A57 cocoknya hanya untuk kebutuhan yang ringan atau kasual saja, tidak cocok untuk yang berat-berat. Kalau ditanya saya bakal pilih mana, jujur saya sih lebih pilih Vivo Y22, karena saya lebih mengutamakan performa lancar dan bisa diandalkan. Tapi yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.